Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pembelajaran PAI di masih Al-Quran tematik. Sekarang Al-Quran tematiknya ya ini bersikap demokratis, ada pada Quran Surah Ali Imran ayat 159. Pada Surah Ali Imran 159 ini kita akan membahas yang pertama ada kita baca ayat Al-Quran dan terjemahnya, kemudian kita kaji isi kandungannya, kemudian lihat asbabun nuzulnya, kemudian ada demokrasi dan musyawarahnya, kemudian bagaimana sih pendapat Islam tentang demokrasi itu, kemudian juga harus menerapkan prinsip berpikir dan demokrasi secara Islami, kemudian ada manfaat demokrasi secara Islami. Itu yang akan kita pelajari di Quran tematik kelas 12 Surah Al-Imran 159 ini. Kemudian ini secara otomatis kita coba lihat, simak mengapa manusia itu berbeda pendapat. Maka dalam demokrasi itu pasti ada perbedaan pendapat. Kita lihat tampak di sini ada angka 6. Kalau dilihat dari belakang angka 6, tapi ketika dilihat dari depannya seperti angka 9. Nah, itulah salah satu pandangan manusia itu pasti berbeda-beda. Maka patut kita harus saling menghormati. Di sini adalah demokrasi. Nah, kita lihat coba ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, bahwa pendapatku, kata Imam Syafi'i, itu benar, tapi bisa saja salah. Pendapat selainku itu salah, tapi bisa saja jadi benar. Itu kata Imam Syafi'i. Maka dalam berdemokrasi kita jangan ingin selalu merasa benar. Kemudian hal yang lainnya, maka harus secara otomatis saling menghargai. Disitulah maka demokrasi ada. Kita lihat Quran surah Al-Imran 159-nya, ayat Al-Quran dan terjemahnya. Kita baca, kaji sama-sama. Bisa dilihat ataupun bisa sambil membaca Al-Quran dengan bisa disimak bacaannya atau bisa melihat di sini. Kita baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Pada surah Al-Imran 159 ini kita lihat banyak sifat-sifat yang harus kita teladani, yang harus kita contoh. Yang pertama adalah lintalahum, lemah lembut. Kemudian yang selanjutnya adalah fa'fu anhum, harus saling memaafkan. Kemudian saling mohon ampun, Pak. Wastaghfir lahum, memohonkan ampun. Kemudian wasyawirhum, bermusyawarah. Nah, ini sifat karakter. Bermusyawarah itu diperintah dalam Al-Quran. Terakhir adalah faida azam tak bertawakal Allah, bertawakal. Nah, silakan bisa terjemahnya bisa dibaca. Ya, secara otomatis ini sifat-sifat yang harus kita miliki setelah kita mengkaji surah Al-Imran 159 itu adalah minimal dalam diri kita ada sifat lemah lembut, kemudian mampu memaafkan, memohonkan ampun baik untuk diri sendiri maupun orang lain, kemudian bermusyawarah dan bertawakal. Nah, ini isi kandungannya. Yang pertama adalah menganjurkan umat Islam untuk memanfaatkan bermusyawarah dalam mengambil keputusan, kemudian dengan hati dan tidak emosi. Bermusyawarah itu harus dengan hati, jangan menggunakan emosi. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah dengan sifat pemaaf yang lemah lembut. Patut kita contoh, Rasulullah itu menyelesaikan sebuah masalahannya selalu dengan lemah lembut dan musyawarah. Kemudian yang ketiga, mengajak seluruh umat Islam, umat muslim untuk selalu bertawakal, sebab barang siapa yang bertawakal akan senantiasa disayang Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, memohon kepada Allah merupakan cara agar memiliki hati yang lembut. Nah, maka otomatis selain daripada kita punya sifat karakter, maka mohonkanlah kepada Allah agar hati kita senantiasa ada lembut. Kemudian ini hal yang dimusyawarahkan. Hal-hal apa yang dimusyawarahkan? Yang pertama adalah hal yang dilakukan dalam musyawarah itu apa? Yang pertama, dalam bermusyawarah harus senantiasa bersikap lemah lembut. Hindari tutur kata yang keras ataupun keras kepala. Jangan merasa benar sendiri bermusyawarah itu.
Yang kedua, memberi maaf dan bersedia membuka diri menerima pendapat. Kemudian yang ketiga, mohon ampun dalam mengiringi tekad dan tawakal. Kemudian yang keempat, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu perselisihan. Kemudian yang kelima, apabila telah dicapai suatu kesepakatan, semua pihak harus menerima. Nah, itu secara otomatis. Yang sebab nuzulnya surah Al-Imran 159 itu adalah setelah terjadinya perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian meminta pendapat bahwa mereka tentang tawanan perang terhadap Abu Bakar. Nah, Abu Bakar berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya diminta untuk membayar tebusan. Namun Umar radhiyallahu anhu berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh saja, kata Umar. Nah, yang diperintah membunuh adalah keluarganya. Rasulullah tidak langsung mengambil keputusan sehingga turunlah ayat ini sebagai dukungan. Jadi menurut Abu Bakar begini, menurut Umar begini. Nah, Rasulullah tidak langsung harus ikut seperti pendapat Abu Bakar, tapi dimusyawarahkan. Nah, ini turunlah ayat itu sebagai asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran itu, surah Al-Imran itu ini. Kemudian ini konsep ada demokrasi, ada musyawarah. Konsep demokrasi pada hakikatnya hampir sama dengan konsep musyawarah dalam Islam. Namun terdapat beberapa perbedaan yang menyebabkan sebagian masyarakat itu masih belum menerima konsep demokrasi. Di antara perbedaan demokrasi dan musyawarah adalah yang pertama, demokrasi itu berasal di negara barat, sedangkan musyawarah dalam Islam itu berasal dari negara timur. Pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi itu lebih menekankan pada suara terbanyak, sedangkan keputusan musyawarah diambil berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman bersama, walau berbeda pendapat. Itu secara otomatis perbedaannya antara demokrasi dan musyawarah. Nah, ini isi demokrasi itu bisa kita lihat bahwa agama dan demokrasi itu memang berbeda. Agama berasal dari wahyu, sedangkan demokrasi itu berasal dari pemikiran manusia. Ini silakan bisa dibaca, bisa disimak secara otomatis pendapat Islam demokrasi itu. Kemudian menerapkan prinsip kritis dan demokrasi itu secara Islami juga harus kita terapkan, bahwa kita itu berbeda dalam ibadah pun kita ada pemahaman mazhab itu ada mazhabul arba'ah, ada empat ya. Maka harus perbedaan itu harus kita sadari, jadikan sebuah perbedaan itu untuk jadi satu kesatuan, bukan harus saling berpisahkan. Ini manfaat demokrasi secara Islami ini bisa kita lihat, bisa dibaca secara otomatis, bisa lapang dada, dan kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tercapai keseimbangan antara doa. Itu secara otomatis manfaatnya. Ini coba kita lihat. Jadi secara otomatis harus mampu memahami perbedaan pendapat antara orang lain. Itu dan buat lembar kerjanya ini silakan poster atau tentang pentingnya musyawarah dalam Islam, silakan kalian bisa membuat bahwa musyawarah itu sangatlah penting, terutama di kelas saja. Nanti ketika sudah ada di kelas menentukan ketua kelas, tentukan dengan musyawarah. Sementara itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Nanti ayat Al-Qur'annya dicatat ya, kemudian nanti di-upload di PJJ yang sudah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.